ada penangkapan kepada tersangka, tapi baru 3 orang saja yang ditangkap, dan baru yang mukibin pribumi. Nah, sedangkan yang kami sayangkan dalam kasus ini kesaksiannya jelas Bin Smith yang saat ini masih proses penyidikan, tapi kita bersyukur, kita berterima kasih juga kepada kepolisian sudah ada niat baik dengan melakukan penangkapan kepada 3 tersangka mukibin yang pribumi. Iya. Karena kadang-kadang kalau Mas Arwinya ngomong saya suka kurang jelas. Oh, siap. Nanti saya pendengar aja, Gus. Oh, oke. Jadi saya buka aja, terus nanti sesekali saya sela sedikit aja, gitu. Nyela kadang-kadang kalau nggak kedengeran jelas. Tapi makanya saya harus mendekati mikrofon. Ini kan mikrofonnya langsung default ya, nggak ada mikrofon portable ini, langsung di kamera ini soalnya. Oh, oke. Benar kok. Yang penting suara jenengan udah jelas kok. Oke, Gus ya, kita mulai saja ya. Oke. Assalamualaikum sahabat AUW Kertapati. Hari ini tugas mengabarkan perkembangan terkini terkait sahabat kita Banser, Kang Rida Banser yang kemarin menjadi korban salah sasaran. Nah, bagaimana tuh Bagus Mugi perkembangannya untuk proses hukum di Polres Kota Tangerang sampai hari ini tanggal 2 September 2025. Nah, panjenengan laporkan bagaimana perkembangannya. Monggo, Gus. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati, kami muliakan Mas AUW Kertapati beserta para seluruh pemirsa di YouTube channel yang tercinta ini. Alhamdulillah wa syukurillah, kami hendak menginformasikan, jadikan korban Kang Rida ini menjadi korban salah sasaran itu kan pada Minggu malam Senin pekan lalu. Nah, kemudian dari istrinya Kang Rida sudah memberikan laporan kepada pihak kepolisian untuk pasal 170 pengeroyokan. Nah, kemudian perkembangannya lalu itu di Rabu pekan. Nah, kemudian perkembangannya adalah Kang Rida itu sudah diobati, diterapi di rumah sakit. Kemudian di hari Jumat itu sudah bisa keluar dari rumah sakit, alhamdulillah. Dan dikawal oleh saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita dari kalangan Banser, Ansor, lalu itu sudah melatih Kang Ridanya sendiri. Kalau yang awalnya ketika beliau masih dalam keadaan kritis, diwakili oleh istrinya, per hari Jumat lalu itu sudah melakukan pelaporan sendiri, dikawal oleh pihak-pihak saudara-saudara dari Banser dan Ansor. Nah, untuk pelaporan di hari Jumat lalu itu sudah diberikan tambahan pasal pelaporan. Jadi yang tadinya hanya pasal 170 terkait pengeroyokan, tapi juga sudah ditambahkan pengembangan pasal yang dilaporkan itu terkait pasal 365 KUHP terkait tentang perampokan dan juga penganiayaan. Itu pasal 351 KUHP JO 55 KUHP. Nah, jadi tidak hanya pengeroyokan saja, tapi juga upaya perampokan dan penganiayaan. Itu yang sudah dilaporkan di hari Jumat pekan lalu. Nah, pengembangannya ini yang kami juga turut himbau kepada masyarakat, karena alhamdulillah sudah mulai ada penangkapan kepada tersangka, tapi baru 3 orang saja yang ditangkap, dan baru yang mukibin pribumi. Nah, sedangkan yang kami sayangkan dalam kasus ini kesaksiannya jelas Bin Smith yang saat ini masih proses penyidikan,
Tapi kita bersyukur, kita berterima kasih juga kepada kepolisian, sudah ada niat baik dengan melakukan penangkapan kepada 3 tersangka mukibin yang pribumi. Nah, kami himbau untuk para mukibin harus tobat, sadar, jangan sampai mau diperbudak, dikorbankan terus-menerus oleh para kabib yang mereka hanya bisa buat masalah, memprovokasi, mengadu domba. Alhamdulillah sudah mulai ada penangkapan kepada tersangka, tapi baru 3 orang saja yang ditangkap dan baru yang mukibin pribumi. Nah, sedangkan yang kami sayangkan dalam kasus ini kesaksiannya jelas Bin Smith yang saat ini masih proses penyidikan, tapi kita bersyukur, kita berterima kasih juga kepada kepolisian, sudah ada niat baik dengan melakukan penangkapan kepada 3 tersangka mukibin yang pribumi. Nah, sampun, sampun Gus. Ini enggak Gus? Videonya agak-agak ini. Berisik nggak tapi Mas Awi? Betul. Suara jenengan jelas kok. Jelas suara jenengan. Cuman videonya agak ngeheng dikit ya. Kenapa? Videonya agak ngeheng nggak? Videonya lancar. Oh lancar. Oh iya. Lancar. Suara panjenengan saya dengar dengan jelas nih. Oh nggih. Siap. Jadi langsung aja nih, bagaimana? Ini langsung mohon. Apa sambil dulu aja ngomong? Langsung mohon betul. Langsung aja nggak apa-apa. Tinggal saya buka aja nih. Makanya langsung jenengan. Atau nih kalau bikin video pernyataan nanti Mas Awe inikan lagi aja ya. Video perkembangan kabar ya. Iya. Karena kadang-kadang kalau Mas Awe-nya ngomong saya suka kurang jelas. Oh siap. Nanti saya pendengar aja Gus. Oh nggih. Jadi saya buka aja terus nanti sesekali saya sela sedikit aja gitu. Nah itu kalau panjenengan nyela kadang-kadang kulo nggak kedengeran jelas. Tapi makanya saya harus mendekati mikrofon. Ini kan mikrofonnya langsung default ya, nggak ada mikrofon portable ini langsung di kamera ini soalnya. Oh nggih. Benar apa? Yang penting suara jenengan udah jelas kok. Oke Gus ya, kita mulai saja ya. Oke. Assalamualaikum sahabat AUG Kertapati. Hari ini mengabarkan perkembangan terkini terkait sahabat kita Banser, Kang Rida Banser yang kemarin menjadi korban salah sasaran. Nah, bagaimana tuh Bagus Mugi perkembangannya untuk proses hukum di Polres Kota Tangerang sampai hari ini tanggal 2 September 2025. Nah, panjenengan laporkan bagaimana perkembangannya. Monggo Gus. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati, kami muliakan Mas Awe Kertapati beserta para seluruh pemirsa di YouTube channel yang tercinta ini. Alhamdulillah wa syukurillah, kami hendak menginformasikan, jadikan korban Kang Rida ini menjadi korban salah sasaran itu kan pada Minggu malam Senin pekan lalu. Nah, kemudian dari istrinya Kang Rida sudah memberikan laporan kepada pihak kepolisian untuk pasal 170 pengeroyokan. Nah, kemudian perkembangannya lalu itu di Rabu pekan. Nah, kemudian perkembangannya adalah Kang Rida itu sudah diobati, diterapi di rumah sakit. Kemudian di hari Jumat itu sudah bisa keluar dari rumah sakit, alhamdulillah. Dan
dikawal oleh saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita dari kalangan Banser, Ansor, lalu itu sudah melatih Kang Ridanya sendiri. Kalau yang awalnya ketika beliau masih dalam keadaan kritis, diwakili oleh istrinya, per hari Jumat lalu itu sudah melakukan pelaporan sendiri, dikawal oleh pihak-pihak saudara-saudara dari Banser dan Ansor. Nah, untuk pelaporan di hari Jumat lalu itu sudah diberikan tambahan pasal pelaporan. Jadi yang tadinya hanya pasal 170 terkait pengeroyokan, tapi juga sudah ditambahkan pengembangan pasal yang dilaporkan itu terkait pasal 365 KUHP terkait tentang perampokan dan juga penganiayaan. Itu pasal 351 KUHP JO 55 KUHP. Nah, jadi tidak hanya pengeroyokan saja, tapi juga upaya perampokan dan penganiayaan. Itu yang sudah dilaporkan di hari Jumat pekan lalu. Nah, pengembangannya ini yang kami juga turut himbau kepada masyarakat, karena alhamdulillah sudah mulai ada penangkapan kepada tersangka, tapi baru 3 orang saja yang ditangkap, dan baru yang mukibin pribumi. Nah, sedangkan yang kami sayangkan dalam kasus ini kesaksiannya jelas Bin Smith yang saat ini masih proses penyidikan. Tapi kita bersyukur, kita berterima kasih juga kepada kepolisian, sudah ada niat baik dengan melakukan penangkapan kepada 3 tersangka mukibin yang pribumi. Nah, kami himbau untuk para mukibin harus tobat, sadar, jangan sampai mau diperbudak, dikorbankan terus-menerus oleh para kabib yang mereka hanya bisa buat masalah, memprovokasi, mengadu domba. Tapi kemudian ketika ada hal-hal yang sifatnya tindakan hukum, ini yang kena imbas hanya kalangan pribuminya saja. Nah, jadi kami mencegah hal terjadi. Kita berharap dengan video ini bisa mendorong pihak kepolisian bertindak tegas. Jangan mengorbankan pribumi saja. Jangan tangkap yang hanya pilih-pilih saja. Kami dorong agar tersangka utama yang diduga sebagai otak pelaku kejahatan ini, Kabib Bahar bin Smith, harus segera ditangkap dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Dan jangan sampai terjadi seperti kasus yang ada di Kerawang, pelakunya banyak, ada otaknya dari pihak Kabib, tapi yang dikorbankan hanya kaum pribumi yang mukibin saja. Nah, kami juga himbau kepada sahabat-sahabat dari Banser, dari Ansor, dari PCNU maupun PBNU dan lain sebagainya, kami saja sifatnya peduli. Nah, maka kami menginginkan, marilah pihak Banser, Ansor, dan pihak pengurus NU untuk sama-sama peduli di skala nasional. Jangan sampai hanya mengorbankan pribumi saja. Tersangka utamanya, otak pelaku kejahatan, Bahar bin Smith, harus segera ditangkap dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Nah, begitu Mas Awe, kabar terbaru. Dan selain kasus itu, kami mewakili sebagai warga NU juga, warga PWI juga, warga Islam Nusantara. Ada kasus lain juga nih Mas Awe yang terjadi di Pasuruan. Ya, baik. Jadi untuk jadi artinya nih kami sifatnya mendorong penegakan hukum karena kita ada di negara hukum yang berkeadilan. Kami menghimbau juga polisi harus bertindak adil. Jangan sampai kasus yang terjadi ada baru-baru lagi di Pasuruan. Itu yang katanya pembongkaran makam dan kemudian para mukibin, para kabib jadi marah-marah. Nah, itu harus dijadikan hal muhasabah. Kenapa demikian? Karena itu merupakan makam para kiai pribumi yang ada di Binongan Pasuruan yang dizalimi lebih dulu. Nah, jadi makamnya sudah ada lebih dulu, tiba-tiba dibangun bangunan yang melindas atau yang menghimpit makam mereka sehingga bisa diinjak-injak oleh orang lain. Sangat tidak menghormati kaum pribumi, sangat tidak menghormati kalangan para kiai. Nah, kemudian tanpa izin mereka membangun. Nah, ini sudah ada kesaksian dari pihak aparatur setempat dan Kades, sehingga kami rasa
teman-teman yang di Pasuruan itu sudah mengikuti prosedur yang ada. Ya. Nah, jadi kalau misalkan ada yang marah-marah, janganlah bertindak anarkis, persekusi main hakim sendiri, terutama untuk kalangan pribumi. Kami himbau jangan mau dibodohi dan diadu domba oleh para Habib Balawi Masalaman. Yang bikin salah lebih dulu dari kalangan mereka yang membangun tanpa izin di pemakaman umum, bukan di tanah pribadi keluarga mereka. Di pemakaman umum ada makamnya para kiai, dilindas, dihimpit, dibangun bangunan baru yang menginjak-injak marwah para kiai pribumi. Nah, jadi kami tahu mereka juga sudah melakukan pelaporan hukum. Kami harap pihak polisi bisa bertindak adil. Nah, begitu kurang lebih seperti itulah pelaporan perihal hukum yang terjadi perkembangan baru-baru ini, Mas Awe. Baik, itu bagus. Yang terkait dengan tiga ini sudah jadi tersangka atau masih penyelidikan atau sudah ditangkap atau bagaimana, Gus? Baik, yang sudah ini 3 tersangka sudah ditangkap dari kalangan mukimin pribumi. Nah, sedangkan yang lain-lain, terutama otak pelaku, mungkin masih proses, kita huzon, tapi Mbok Yao, pihak polisi tolong jangan lama-lama. Intinya selama otak pelakunya belum ditangkap, insya Allah kami tidak puas. Jangan sampai pribumi saja yang dikorbankan. Otaknya ini, tersangka utamanya ini yang harus ditangkap dan dijerat pasal hukum. Dan kami sampaikan juga yang lain-lain jangan gentar. Meskipun dari pihak tersebut konon punya kekuatan, kita punya Allah. Jadi jangan takut, Allah Maha Besar. Yang benar insya Allah akan menang, yang hak akan menang, yang batil akan kalah insya Allah. Ya, Gus. Dan tiga tersangka yang sudah tertangkap ini kemungkinan ada mungkin tersangka yang lain selain tersangka utama yang diduga si Bahar bin Demit ini. Oh, tentu ada, karena dari informasi yang kami dapat kurang lebih ada sampai 10-an orang lebih. Nah, termasuk, jadi ya ada hal yang belum kami bisa sampaikan supaya mencegah orang-orang yang kabur ya. Nah, jadi kita belum bisa ungkap biodatanya langsung, tapi setidaknya kurang lebih ada 10-an orang lebih. Nah, kalau yang jelas-jelas tentunya kita sudah tahu sama tahu Habib Bahar bin Smith. Yang lainnya 3 orang biarkan pihak kepolisian yang nanti menyampaikan, tapi apa-apa yang kami sampaikan di sini bocoran agar pihak kita ini bisa sama-sama mengawasi kinerja kepolisian. Sama-sama bisa mendorong sebagai kontrol sosial, karena kita punya hak untuk mengontrol sosial. Terkadang kalau nggak diramekan begini, no viral, no justice, Mas Awe. Nah, jadi ini supaya keadilan ini ditegakkan, kita sama-sama berupaya membantu. Baik, Gus. Terima kasih atas informasinya tentang perkembangan Kang Rida Banser, korban salah sasaran yang akhirnya sudah ditetapkan sebagai tersangka, ada 3 orang dan sudah ditangkap oleh Polres Kota Metro Tangerang. Mungkin ada informasi lain, Gus, terkait yang Kang Rida ini sebagai korban salah sasaran. Selain 3 tersangka, mungkin ada bocoran informasi lain atau bagaimana, monggo? Ya, intinya ketika beliau itu alhamdulillah sudah bisa keluar dari rumah sakit dari Jumat dan melakukan pelaporan. Tadinya itu kan pasalnya hanya pasal 170 pengeroyokan, dan seakan-akan itu dilakukannya hanya oleh anak buahnya Bahar. Nah, di pelaporan hari Jumat yang lalu itu sudah ditekankan yang utamanya adalah Bahar bin Smith, dan juga pengeroyokannya bukan sekedar tangan kosong, tapi juga melibatkan senjata tajam golok, disekap dengan handuk basah, juga disundut rokok. Jadi sungguh Bahar bin Smith ini tersangka diduga berlaku biadab. Nah, jadi dan berhak untuk menuntut supaya keadilan ditegakkan, karena sebelumnya dia menyampaikan kalau nggak percaya Habib silakan, tapi kok nyatanya dia malah memaksa orang untuk harus percaya, untuk harus mengikuti kemauan dia, malah menganiaya, mengeroyok. Nah, itu kan tidak pantas. Jadi ibaratnya kalau dia itu seorang yang pemberani sebagaimana diklaimnya, harusnya tidak main keroyokan, tidak berlaku bungkar. Jadi kami cukup geram
Dan kami menghimbau para saudara-saudara kita untuk sama-sama peduli kepada kasus ini dan sama-sama kita dorong pihak kepolisian untuk dalam tempo sesingkat-singkatnya menangkap tersangka utamanya Bahar bin Smith. Jangan sampai dialih-alihkan kepada pihak pribumi mukibin lainnya yang bukan otak pelaku ini. Baik, itu bagus Mogi atas informasinya dan update terkini ya. Betul. Saya pikir cukup sampai di sini dulu. Nanti ada perkembangan terbaru. Nanti pasti itu bagus Mogi akan mengupdate lagi terkait dengan Kang Rida. Baik, insya Allah kita akan kabarkan lagi. Mungkin terima kasih ya Mas Awe atas podcastnya. Kami juga lagi mau perjalanan dulu. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di beberapa daerah yang saya terjun langsung ke beberapa daerah, itu banyak kasus seperti ini. Dan saya tanya, rata-rata makam itu muncul, tidak ada yang tahu. Rata-rata dari mimpi. Dan kalau mimpi itu kan tidak bisa dijadikan dasar gitu loh. Sedangkan karena gara-gara mimpi sampai dibangun, sehingga makam-makam ulama yang asli, aulia, itu diabaikan, bahkan dibuat jalan. Dan itu secara akhlak itu sangat tidak manusiawi lah. Karena ada pepatah, al-hurmatu khairu minato'ah. Hormat ngajeni uang itu luwe api tinimbang nglakoni taat. Ini ngicak-ngicai ulama loh niki. Pemakaman ulama diinjak-injak buat jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa yang kita inginkan bersama masyarakat pecinta Aulia Serambi telah melaksanakan awal normalisasi di Makbaro Serambi, yaitu untuk memuliakan para aulia Serambi. Dan kami semua didukung oleh para kiai, oleh masyarakat, oleh dzurriyyah, dan oleh muspikah, mulai dari Babin Kamtib, Babinsa, dari Polsek, dari Koramil, kecamatan, bahkan dari perangkat desa, sudah hadir semua menyaksikan apa yang kita lakukan tadi, yaitu untuk menormalisasi dalam tujuan untuk memuliakan makbaro atau makam aulia Serambi yang telah menyebarkan Islam, yang awal mula menyebarkan Islam di Serambi khususnya dan umumnya di Pasuruan, bahkan di Indonesia pada umumnya. Alhamdulillah apa yang kita lakukan didukung oleh para kiai, oleh semua yang hadir di sini sepenuhnya. Semoga untuk ke depan makbaro ini ada normalisasi yang lebih baik. Saya mengharapkan dari pemerintah daerah untuk atensi terhadap makbaro di Masjid Serambi yang merupakan masjid tertua di Pasuruan yang didirikan oleh Mbah Soleh Semendi. Itu berita dari Keduk Tulan. Makanya itu pemerintah daerah, pemerintah Kabupaten Pasuruan, kami mengharap untuk atensi segera menormalisasi, membangun, memberi penerangan di wilayah makam, memperbaiki, memperindah, supaya masyarakat memahami siapa sebenarnya aulia atau para wali, para kiai, para penyebar agama di wilayah Serambi khususnya, dan di wilayah Pasuruan pada umumnya. Bagaimanapun juga aulia Serambi ini sudah menurunkan keturunan-keturunan yang memiliki jiwa keagamaan yang tinggi, seperti Kiai Wahid, seperti Kiai Kusairi di Pasuruan, seperti yang ada di Sidogiri, kiai-kiai yang ada di Sidogiri, mereka adalah dzurriyyah dari aulia Serambi. Itu yang saya ketahui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya minta diteruskan oleh ketua kami, Kiai Haji Saikhul Rizal, ketua PBI Jawa Timur, LS Jawa Timur. Dumateng beliau, kalau sampaikan monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwwata illa billah, ma ba'du. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di masjid yang penuh dengan sejarah, Baitul Atik, yaitu di Desa Serambi, Winongan Kidul. Saya atas nama pengurus PWI LS Jawa Timur, sesuai dengan misi dari perjuangan Wali Songo untuk mengembalikan nama-nama besar ulama kita yang untuk saat ini ada indikasi dihilangkan sejarahnya, dihilangkan nama besarnya, dan mereka berusaha untuk mengangkat nama baru. Secara tidak langsung tokoh-tokoh yang mengajari kita agama itu dihilangkan, dan banyak makam-makam yang tidak jelas
yang makam itu sendiri menghilangkan makam-makam yang lama, yang makam lama itu aulia, ulama yang telah mengajari kita. Kita berkumpul di sini hanya meluruskan mana yang benar. Kita punya kewajiban untuk menjelaskan ke umat. Kalau kita itu benar-benar ingin menampakkan kepada masyarakat kalau ulama kita itu jangan sampai lah perjuangan beliau-beliau itu dihilangkan. Itu yang terjadi di beberapa daerah yang saya terjun langsung ke beberapa daerah, itu banyak kasus seperti ini. Dan saya tanya, rata-rata makam itu muncul, tidak ada yang tahu. Rata-rata dari mimpi, dan kalau mimpi itu kan tidak bisa dijadikan dasar gitu loh. Sedangkan karena gara-gara mimpi sampai dibangun, sehingga makam-makam ulama yang asli, aulia, itu diabaikan, bahkan dibuat jalan. Dan itu secara akhlak itu sangat tidak manusiawi lah. Karena ada pepatah, al-hurmatu khairu minato'ah. Hormat ngajeni uang itu luwe api tinimbang nglakoni taat. Ini ngicak-ngicai ulama loh nih. Pemakaman ulama diinjak-injak buat jalan. Itu secara adab sudah nggak sesuai gitu loh. Orang yang ahli ngaji pasti paham gitu loh. Jangankan seperti itu, iblis saja dilaknat gara-gara nggak mau hormat gitu loh. Nah ini apalagi menginjak-injak makam aulia ulama yang telah memperjuangkan agama di daerah sini. Saya berharap dari pengurus Jawa Timur untuk meluruskan masalah ini. Dan alhamdulillah sekarang kita berkumpul seluruh aparat, desa, segalanya elemen kumpul di sini. Dan alhamdulillah kita semuanya bisa mengondisikan dengan baik. Semoga kebelakangnya menjadi terang benderang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa hadir di sini untuk menyampaikan petisi atau permohonan atau gugatan terhadap pemerintah desa, juga pemerintah kecamatan, juga kepada pemerintah Kabupaten Pasuruan, bahwa kami menginginkan normalisasi untuk kemuliaan dari Aulia Serambi yang telah menyebarkan Islam di Serambi khususnya dan di Pasuruan pada umumnya. Untuk itu alhamdulillah pada hari ini kita semua datang semua pemerhati Aulia Serambi untuk menyampaikan aspirasi, untuk menyampaikan keadilan, untuk menyampaikan pelurusan di dalam makam yang ada di wilayah Serambi, khususnya yang menimpa kepada Aulia Serambi, kepada leluhur kita semua, kepada guru-guru kita semua. Ada Kiai Soleh bin Musa, ada Kiai Musa, ada Bunyai Munawwaroh, dan semua aulia yang telah menurunkan para tokoh-tokoh di Pasuruan, yang telah mendirikan Salafiyah, yang telah mendirikan pondok pesantren di Wonosari, dan alhamdulillah sekarang Kiai Sonaji juga hadir bersama jamaahnya. Dan juga Kiai Mas Ruman, alhamdulillah bisa hadir. Kiai Sukron juga hadir. Semoga atensi ini, perhatian ini menjadi perhatian dari pemerintah Pasuruan, khususnya pemerintahan desa. Bukan kami tidak mampu untuk membongkar gedung yang sangat menistakan aulia kita. Bukan kita tidak mampu, kita mampu untuk membongkar. Sekarang pun kita mampu, tetapi kita harus melalui proses jalur yang benar. Jadi kita akan melakukan proses jalur yang benar, menuntut kepada pemerintah desa, menuntut kepada pemerintah kecamatan, menuntut kepada pemerintah Pasuruan Kabupaten untuk segera menindaklanjuti normalisasi yang ada di Makbaro Serambi. Kepentingan kita adalah kita menjunjung tinggi aulia kita, menjunjung tinggi leluhur kita, menjunjung tinggi semua leluhur yang telah menjadi corong atau menjadi pemuka agama di Pasuruan.
Bukan berarti kita tidak mampu. Dan ini setelah ini, mari kita bersama-sama ke kelurahan, ke desa untuk segera mediasi atau mengkonfrontir kondisi ini, segera dilaksanakan normalisasi, dan mohon ini segera dibongkar. Karena bagaimanapun juga gedung ini adalah menyalahi aturan hukum, menyalahi aturan syar'i. Ya, gedung ini telah menyalahi aturan hukum, undang-undang tempat pemakanan umum, dan menyalahi syar'i. Secara syar'i sudah dijelaskan panjang lebar oleh Kiai Sun Haji bahwa ini adalah perbuatan yang menistakan agama yang haram. Jadi sekali lagi bukan kami tidak mampu untuk membongkar sekarang. Kebison lah kita itu bongkar sekarang. Iso enggak? Saya kira bisa. Enteng. Tetapi kita harus tetap mengikuti jalur hukum yang benar. Langsung. Ini salah bongkarnya enggak salah. Tani ki Nyai. Enggak, kita tetap harus komunikasi dengan Betul. Siap. Seharusnya hadir saat ini. dan perangkat kelurahan hadir enggak pada saat ini? Pak Kades hadir tidak pada saat ini? Langsung mawon, Bun. Seharusnya datang pemerintah desa. Pak Kades. Dari pihak kecamatan hadir tidak pada hari ini? Dari pihak Babinsa Hadir. hadir ya, terima kasih Pak Babinsa. Tetap kondusif ya, tetap kondusif. Kami mengharap ada komunikasi dengan pemerintahan desa. Kalau tidak, saya beri waktu 3 hari. Kalau 3 hari tidak dibongkar, tidak adanya Bongkar sendiri. tidak ada normalisasi, akan kita bongkar sendiri. Bagus. Setuju nih? Setuju? Terlalu lama kalau 3 hari. Langsung sekarang Gus. Terlalu lama 2 hari. Sekarang saya menginginkan adanya seremoni pelepasan dari pembongkaran ini dari pihak pemerintah. Paling lama 2 hari. Ya, paling lama 2 hari segera ada normalisasi. Segera dibongkar oleh pemerintah. Yuk. Ya? Langsung. Segera dibongkar. Langsung. Kita masyarakat sudah tidak kuat melihat penistaan terhadap Aulia Serambi. Sudah bosan. Jangan. Ya, sudah bosan. Sudah tidak tahan. Ya. Yai, setelah dari desa langsung dibongkar kalau ada keputusan. Makanya kepala desa dan sekitarnya harus Setelah dari desa langsung dibongkar. Mohon pemerintahan desa Tidak usah menunggu 2 hari. untuk segera ke sini. Tidak usah menunggu 2 hari. Audiensi ini klarifikasi. Itu kan, kalau klarifikasinya salah, maka hari ini pun dibongkar. Tunggu kepala desa. Ndak kepala desa ndak teko pancene kon bongkar iki wis. Ngapunten kula Sun Haji Abdul Wahid bin Soleh bin Musa. Saya cucu asli dari makam yang jadi korban pembangunan tembok ini. Walaupun secara pribadi saya tidak akan mempermasalahkan. Tapi kita berada di daerah Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan, wilayah hukum Republik Indonesia. Oleh karenanya, saya sebagai seorang santri juga pernah ngaji Masjid Tambeng. Ya Ahmad Lebak almarhum, ulama yang paling dikenal di Pasuruan, berada di wilayah Lebak. Di mana-mana beliau mengatakan haram hukumnya membangun di pekuburan umum. Cuma itu saja sebagai seorang santri ingin bertanya kepada pemerintahan desa, pembangunan ini atas izin kepala desa atau tidak? Kepingin ada jawaban hari ini. Atas dasar apa? Atas dasar apa?
Kalau atas dasar hukum positif negara, maka kita kembali kepada undang-undang negara. Karena saya juga anggota DPRD Kabupaten Pasuruan. Kalau tidak, bongkar. Umpama saya bukan anggota pemerintahan Kabupaten Pasuruan, melok hukum agama tok. Betul katanya Gus Huda. Ini cucunya pahlawan 10 November. Hanya satu-satunya yang waktu berperang melawan Inggris 10 November. Satu-satunya dari Hizbullah Kabupaten Pasuruan yang dipimpin oleh abahnya ini. Semuanya utuh berangkat ke Surabaya perang. Jenderal Inggris mati. Semua kelompok mujahid dari Pasuruan utuh gak ono sing Merdeka! lawan ngelawan Inggris saya utuh, mosok ngelawan bangunan ini gak apa. Langsung. Cuma bagaimanapun kita negara hukum, bapak-bapak, dengan segala hormat, saya cucunya, tolong jangan ada yang melakukan pengerusakan di sini. Sekali lagi, saya cucunya, jangan ada jamaah yang membuat kerusakan di sini. Kita masih akan berpikir secara hukum positif. Monggo perwakilan saking desa, monggo niki kali sudah. Saking pemerintah desa, saking kecamatan kalau ada, kalau tidak kita akan bareng-bareng menuju kantor desa. Siap. Tapi kalau di sini sudah bisa, saya kira cukup karena semua ini wilayah negara Republik Indonesia. Tolong kepada jamaah, khususnya jamaah saya Jamiah Waqiah yang walaupun yang datang tidak sampai 5%. Kalau saya datangkan cuma 100%, tidak cukup tempat ini. Jadi jamaah Waqiah khususnya jangan ada pengerusakan. Mohon dengan hormat, jangan ada pengerusakan. Kita berada di negara hukum. Hormati para ulama yang selalu menjunjung tinggi hukum agama, walaupun termasuk hukum negara. Sekali lagi mohon dengan hormat, jangan ada anarkis di sini. Ya bun, monggo. Oh Pak gini dari sumber Pak, deadline-nya dari sampean. Sampaikan dulu dari awal Gus. Assalamualaikum Pak Inggi, Pak Sekdam, Pak Babin Kamtip, Pak Babinsa. Pak Sekjam bisa merapat, Pak Sekjam. Pak Sekdam bisa merapat. Dari perwakilan keamanan bisa merapat. Monggo Bapak. Biar kita supaya lebih kondusif kondisinya. Bisa Babin Kantip Mas. Semua. Saya mohon, pulau mohon hadir ke sini untuk memberikan pencerahan kepada kita karena kita ini sudah muak dengan kondisi ini. Bapak Kapolsek, monggo. Pak Sekjam, monggo. Terima kasih Bapak Kapolsek, Bapak Sekdam atas kehadirannya. Alhamdulillah. Pak Kapolsek, monggo. Alhamdulillah semua bisa hadir. Jadi begini Pak Kapolsek, Pak Camat, Pak Kades, kita semua ya yang sangat mencintai Aulia Serambi kepingin tahu bagaimana duduk persoalannya sehingga bangunan ini bisa terjadi. Apakah sudah memiliki izin? Apakah ini menjadi milik pribadi? Apa ini menjadi pemilik umum? Apa pemakaman umum? Apakah ini tanah negara? Kita sudah menyampaikan surat kepada kepala desa dan insya Allah kepala desa sudah mengetahui. Namun di muspika yang lain kami belum memberikan. Ya, untuk itu insya Allah saya yakin Pak Kades memahami keinginan kami para santri dari Aulia Serambi ini. Kita santri Aulia Serambi apa bukan? Santri. Kita santri ya? Santri. Makanya itu kami menginginkan normalisasi di wilayah bumi pemakaman Aulia Serambi. Kiai Soleh, Kiai Musa, Bu Munawwaroh, dan banyak kiai-kiai termasuk Kiai Iksan yang tidak tahu judulnya, terutama di wilayah ini, di jalan paving yang jenengan lewati ini banyak kuburan-kuburan yang ada di sini. Dan beliau ada yang pamandannya Kiai Jasim, ada yang bebeknya Kiai Jasim, Kiai Jasim Podokaton. Iki lah seumumnya semuanya bergerak, saya khawatir terjadi kericuan, kekacauan yang ada di Serambi. Bagaimanapun juga Serambi ini adalah kota lama. Masjid ini adalah masjid pertama yang didirikan oleh Mbah Soleh Semendi di Serambi ini. Termasuk masjid tertua
Ini di Pasuruan. Bukan di Wilongan, di Pasuruan. Makanya puncer budaya Islam yang ada di Pasuruan adalah berangkat dari Serambi. Untuk itu saya mohon pencerahan dari jawaban dari Pak Kades. Monggo Pak Kades. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, yang kami hormati juga seluruh para ulama, keluarga besar Pak Soleh ya. Jadi kami atas nama Kepala Desa Wilongan Kidul, saya hanya menyampaikan beberapa kata. Yang pertama, bangunan ini dulu adalah bangunan cuma merupakan satu pondasi, ada beberapa tiang. Itu sebelum kami jabat. Di tahun 19 sekitar tahun 90. Nah, kami itu tidak tahu, cuman pada posisi akhir-akhir kemarin juga tidak datang ke kami langsung ditambahi bangunan. Itu enggak datang. Jadi yang jelas kami tidak memberikan izin. Setelah itu kedua kalinya perlu saya sampaikan, saya hanya memberikan izin secara tertulis. Itu adalah permohonan pada kami adalah untuk jalan ke Mbak Untuk yang lewat sini. Setelah itu kami adalah sebagai kepala desa yang sangat salah, tidak membaca. Saya anggap sesuai dengan pengajuan apa yang diucapkan oleh takmir. Jadi yang meminta itu takmir untuk jalan ini tuh. Karena itu menyangkut pada takmir, saya anggap adalah jurusannya adalah jurusan ke Makom dan bukan jurusan ke sini, tapi jurusan yang ke sana. Saksinya juga banyak, yang antara lain mudin kami siap untuk menjadikan saksi dan segala macam. Tahu-tahu yang isi saya tanda tangani itu karena hilaf, mohon maaf Gus. Karena hilaf, mohon maaf. Saya sendiri ini adalah tanah saya, Gus. Itu tanah saya pribadi. Ini rumah saya. Mbah saya di sini semuanya. Ini keluarga saya yang di dalam. Banyak yang keluarga saya itu mbah saya dan mbah saya ada 17. Mohon maaf. Dan bangunan jalan ini saya anggap adalah bangunnya yang ke sana, bukan yang ke sini. Cumaan surat keterangan yang saya tanda tangan ini saya hilaf. Mohon maaf, ini yang kami sesali. Mohon maaf. Mohon maaf. Kalau masalah jalan, kapanpun saya siap membongkar karena saya membongkar. Nah, kalau masalah ini, ayo kapan kita konfirmasi beberapa orang, nggak usah banyak-banyak, beberapa orang Gus ya. Itu kami datangkan pada yang bangun, ya oposisi biar jelas. Nah, kita datangkan semua, kita duduk bersama, ya apa ceritanya biar kita jelas. Sehingga permasalahan ini biar tuntas bersih. Dan kami semuanya ini, saya sebagai kepala desa, saya ucapkan terima kasih. Semua ini adalah hikmah bagi saya. Biar tahu apa? Biar tahu, biar tahu ini keluarganya Pak Soleh semuanya. Saya pernah ngaji kepada Yai Gelan, yaitu saya dulu pernah di Bantaran. Jadi mbak saya itu ada di Bantaran. Kami mohon maaf, kami tidak pernah diberitahu masalah ini. Kalau saya beritahu ini oleh Kajaka, saya sebagai kepala desa, warga NU Tulem, saya jaga kalau tahu. Cuma baru kemarin saya tahu permasalahan ini. Kami minta menangnya sendiri. Ayolah koordinasi dengan orang. Selesaikan, mau nggak mau kita tuntaskan bagaimana caranya. Betul. Harapan kami nggak usah banyak-banyak. Boleh bertanya Pak Kades. Sepanjang yang panjenengan tahu sebagai kepala desa, walaupun berapa periode jenengan kepala desa sekarang? 3 periode. 3 periode. Berarti 3 periode tidak masuk akal kalau nggak bisa jawab. Ya. Ini pekuburan umum apa milik pribadi? Ini ya statusnya ini adalah di Kerawangan hanya bukan merupakan satu kuburan, bukan apa. Kerawangan ini kosong. Nanti bisa saya tunjukkan Kerawangannya dan luas masjid dan segala macam kosong. Tidak milik desa, tidak milik siapapun. Milik negara. Milik negara. Oh ya berarti umum kan? Semua nanti pelaksanaan kegiatan ini adalah kegiatan ini. Ya, karena bukan inventaris desa, bukan tanah wakaf. Rakan-rakan. Jadi ini adalah tanah yang kosong. Tidak berstatus, bukan berstatus kuburan, termasuk masjid semuanya ini.
Jadi mohon maaf kami atas nama kepala desa, saya tidak ada izin urusan ini karena sudah terbangunnya lama. Ya, kalau lama iya, tapi kalau sampai mepet perbaruan ini, nah, pembaruannya ini yang bahaya. Saya nggak tahu. Sebab walaupun saya mohon maaf, saya kan setiap hari mohon maaf itu kan ibu bapak saya kan. Oh iya di sini. Jadi saya setiap hari ke kuburan, tapi nggak melihat. Baru kemarin Gus siapa itu Gus Sol yang sini hari Sabtu saya waktu di jalan. Loh, Gus Son ke sini. Loh, kok bareng-bareng naik bis ke sini. Loh, pasar jadi itu Gun, jadi pada ompong gitu. Jadi kan kemarin kan nggak bisa masuk bisnya. Bisa. Nggak bisa masuk ke sana kan saya bangun Gus. Oh bisnya, iya nggak bisa. Kan saya bangun di sebelah. Iya, itu iya. bangun punya bayi saya. Oh, iya. Jenengan lewat. Gus menengah lewat. Siapa yang untuk belengar aku baik tidak kena keniki. Bukan Gus, saya selalu guyon Pak Igi, guyon. Saya intinya adalah tidak tahu dan tidak memberikan izin untuk bangunan terkecuali jalan. Ya. Cuma jalan bukan lillahi ta'ala, bukan ini ya. Bukan pemanfaatan, bukan pemanfaatan untuk ini. Tapi saya kira adalah untuk umum karena yang mengajukan takmir kepada saya. Paham ya Gus ya? Jadi peruntukannya dari izin tidak sesuai dengan prakteknya Pak Igi ya? Cuma izinnya berbunyi untuk makam ini. Kekhilafan saya untuk menandatangani. Oh iya. Saya katakan tadi kekhilafan saya untuk menandatangani. Kan masih bisa diperbaiki kekhilafan itu. Sip. Bertanya Pak Igi. Izin Pak Kades. Itu damai orangnya apa bangunannya? Apa? Damai orangnya apa bangunannya? Makanya nanti adalah koordinasi dulu dengan damai dengan enak. Bangunan ini harus dibongkar ya. Siap. Pak Kades izin dulu. Ini kan sudah melanggar hukum. Bongkar dulu. Setelah itu baru ketemu pihak-pihak itu tersebut. Bongkar dulu baru ketemu pihak-pihak itu. Ini bukan kemenangan kita, tapi yang jelas adalah kemenangan. Karena Pak Kades sudah mengatakan ini tidak berizin. Pak Kades sudah mengatakan ini tidak berizin. Ada 2 tahap. Bongkar dulu baru ketemu pihak-pihak. Begitu Pak Kades. Itu yang saya sampaikan. Pak Igi, mohon izin dengan hormat Pak Igi dihandapaken biar tidak ada kericuan lagi. Nyon izin Pak Igi nggih. Nyon izin dihandapaken nggih. Urusane bongkar mangke kula tekaken alat berat nggih. Diketahui Bapak Kepala Desa ini diturunkan. Diturunkan izin Pak Igi. Turunkan. Karena tidak berizin. Kula nuwun agung pangapunten atas nama Kerajaan Kidul. Yang terpenting PWI siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Pak Kades. Jak suwe nek pidato. Matur suwun Pak Kades. Iwan Fals ngomong. Ya bongkar. Bongkar ini. Ini Pak Igi. Saya nggak berizin. Aku tahun 2005 enggak salah. Jalur silsilah senteko Mantolha. Ya. Izin dulu. Sebentar. Sampai saiki. Jadi KI. Sampai kirim surat sama niku. Nggih mriki pasut Mas. Langsung gerebek. Punggung kakak yang anu nggih disebutkan. Anu kali Gus bali. Ojo sih. Nggih.
Tenang sal. Ujung memang mana? Bu, ami bu kamera bu.